adalah seni. Selanjutnya obat supresan appetite nomor 5 adalah metformin. Ini sebenarnya obat yang termasuk lama dengan nama dagang Glucophage gitu ya. Sudah lama dipakai. Sebenarnya obat ini dipakai untuk diabetes tipe 2 dan terakhir banyak dipakai juga untuk PCOS dan sekarang juga dipakai untuk menurunkan berat badan. Ini dia obat ini bekerja dengan mempengaruhi hypothalamic pathway gitu ya. Dan pada gut brain signaling yang mempengaruhi kepenuhan ya daripada meningkatkan GLP1 dan peptida YY ya dan memproduksi atau menimbulkan rasa penuh gitu ya. Nah, indikasi obesity dan overweight dan dipakai sebagai tambahan untuk menurunkan terutama pada pasien dengan insulin resisten gitu ya. Kontraindikasi adalah gangguan ginjal berat, kemudian asidosis metabolik kronis ataupun akut, disertai dengan gangguan hati berat. Efek samping juga menyebabkan gastrointestinal discomfort seperti nausea, vomiting, rasa metalik pada lidah gitu ya, nafsu makan berkurang, kemudian sakit kepala. Nah, interaksi obat dengan kontras obat ini akan menyebabkan acute kidney injury atau yang dikenal dengan singkatan AKI gitu ya. Dan dengan di ginjal itu ekskresi obat ini dapat menurunkan daripada bersihan daripada metformin. Dosis awal 500 mg sekali atau 2 kali sehari bersama makanan gitu ya. Itu untuk metformin. Yang keenam adalah ornistat INH dengan nama dagang Zenical gitu ya. Mekanisme kerja menghambat lipase pankreas dan gastrik ya, lambung yang dapat menurunkan absorpsi daripada makanan berlemak sampai 30% sehingga menyebabkan defisit daripada kalori dan akibatnya adalah penurunan berat badan gitu ya. Indikasi obesity dan overweight, kontraindikasi adalah sindrom malabsorpsi kronis, kolestatis dan penyakit liver kolestatik kronis serta hipersensitivitas. Efek samping flatulence with discharge ya. Jadi sering buang angin gitu ya, kadang-kadang disertai cairan keluar gitu ya. Urgensi ya, fekal urgensi pengennya buang air besar gitu ya. Dan tinjanya itu berminyak atau disebut fatty stool atau oily stool ya, sakit kepala dan gangguan saluran cerna yang lainnya gitu ya. Interaksi obat orlistat menurunkan vitamin yang larut dalam lemak ya. Dan juga obat ini menurunkan absorpsi daripada vitamin K. Dosis dewasa itu 120 mg 3 kali sehari dengan makanan yang mengandung lemak gitu ya. Dan untuk adolescent di atas 12 tahun juga 3 kali 120 mg sama makanan ya. Oke. Nah, yang ketujuh atau benzpenamin yang terakhir ini ya, mekanisme kerjanya obat ini merangsang pelepasan norepinefrin dan dengan menurunkan daripada dopamin pada saraf terminal presinaptik pada hipotalamus yang menghambat katekolamin sehingga mengaktifkan daripada pusat senter nyang gitu ya, yang menimbulkan menurunkan nafsu makan serta menurunkan asupan daripada makanan gitu ya. Nah, indikasi adalah sebagai tambahan pengobatan jangka pendek pada pengobatan kegemukan eksogenus gitu ya. Kontraindikasi adalah atherosclerosis yang berpanjangan atau advance gitu ya. Advance, symptomatic cardiovascular disease, moderate to severe hypertension, dan hyperthyroidism ya. Efek samping adalah insomnia, susah tidur, euforia, meningkatkan berat tekanan darah, palpitasi, kemudian gangguan gastrointestinal, kecemasan dan sweating, kemudian interaksi obat bersama itu dapat menimbulkan penurunan daripada norepinefrin dan dopamin dengan penekan obat-obat CNS atau susunan saraf pusat dapat meningkatkan resiko peningkatan daripada efek aditif simpatomimetik dan yang terakhir dengan anti hipertensif obat ini dapat menurunkan efektivitasnya. Dosis awal itu 25 sampai 50 mg sekali sehari sampai mencapai 150 mg per hari itu ya, dosis maksimalnya ya yang dapat dibagi beberapa dosis. Nah, yang terakhir adalah pentermin gitu ya, mekanisme kerja itu bekerja langsung pada sentral saraf pusat yang merangsang dan menekan pusat daripada nafsu makan melalui pelepasan katekolamin pada otak dan dengan rangsangan juga pada beta adrenergic yang akan meningkatkan pelepasan daripada energi dan lipolisis ya. Jadi ini untuk pengobatan jangka pendek untuk obesitas ya.
ini adalah atherosclerosis advance, penyakit kardiovaskuler, uncontrolled atau moderate hipertensi, dan hipertiroidisme merupakan kontraindikasinya. Efek samping adalah insomnia dan stimulasi yang berlebihan, kemudian meningkatkan detak jantung dan palpitasi, kemudian terjadi juga gastrointestinal discomfort dan kecemasan gitu ya. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama penghambat mau ya, dengan stimulan SSP lain dapat menimbulkan efek aditif, menimbulkan rangsangan daripada simpatomimetik bersama antihipertensi agent dapat menimbulkan penurunan daripada efek antihipertensi tersebut gitu ya. Dan dosis awal pada dewasa 15 sampai 75 mg sehari yang diberikan pada pagi hari sampai maksimal 37,5 mg per hari ya, single dosis harian ya, sekali sehari. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.